ya itu kan akan menambah biaya operasional. Ya, langsung aja kalau sudah jarak jauh, kita datang ke sana ya sudah langsung to the point, prospek dan juga presentasikan. Ya, kalau misalnya jaraknya deket, sering kita ketemu ya itu kita bisa tarik ulur lah gitu. Ya, Bu Dokter ya. Jadi kalau udah sengaja kita datang ke sana, sudah kita hajar aja. Maka kuncinya apa? Punya bahan yang akan kita omongkan. Jadi kita harus belajar, kita harus persiapkan. Persiapan itu yang sangat penting. Jadi pada saat kita ketemu, nah, ini kita akan mudah untuk memaparkan. Nanti kita akan kasih tahu nih bagaimana cara prospek dan bagaimana presentasi singkat. Ya, nanti ada tahapannya. Oke, itu gambaran garis besarnya. Ada lagi? Terima kasih, mantap. Babi Rizky. Ada, Babi, masih ada dua pertanyaan lagi, tapi kayaknya pertanyaannya sama ini intinya. Dari Pak Ilham sama Bu Ismanti. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyampaikan mengajak teman kita bergabung, tapi jauh dan berbeda provinsi? Tobi, pertanyaannya sama ini dua ini. Yang pertama, kita bisa by phone, jangan WhatsApp. Kita by phone. Ya, Bapak, Ibu, apa kabar? Sehat? Pak, Bu, saya sekarang punya bisnis bagus nih, bisnis baru yang sedang saya jalankan. Sampaikan, ceritakan. Cuman garis besarnya aja prolognya gitu ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih jauh tahu, kami punya jadwal rutinnya. Setiap hari Kamis ada seminar online. Dan kami punya grup yang setiap hari apa. Nah, berarti kan Pak Ilham harus tahu juga nih. Grup besar kita punya jadwal rutin nggak WhatsApp, seminar by WhatsApp gitu. Nah, itu bisa diberikan linknya. Jadi kalau Bapak berkenan, pengen tahu lebih jauh bisnis yang sedang saya kerjain, Bapak bisa nanti hadir di hari Kamis malam. Besok malam kita ada seminar online-nya. Jadi Bapak bisa nyimak. Bisnis saya itu seperti apa sih? Bapak silahkan simak dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih jadwal kegiatan-kegiatan grup. Makanya gunanya masuk grup binaan itu kita mendapatkan informasi update. Seperti hari ini kan banyak kita share di grup. Kita siapkan kuota 300, yang hadir berapa? 111. Nah inilah orang 111 yang memang calon orang-orang sukses gitu loh. Merespon gitu. Amin. Jadi akan mencontohkan calon mitra kita. Kalau kita merespon dengan cepat apapun, kita akan dipertemukan orang yang juga merespon. Adapun kita tidak ditemukan dengan orang yang tidak merespon, itu adalah bentuk ujian kita. Ya, jadi kita hanya cukup memahami itu. Ya, di saat pertama kita menunjukkan responsif yang baik, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga merespon. Di saat kita ada kalanya kita ditemukan dengan orang yang tidak merespon atau yang acuh sama kita, itu adalah bentuk ujian. Nah, pahami itu Bapak Ibu di dalam menjalankan, karena ini berkaitan dengan sikap. Kunci sukses itu salah satunya adalah impian dan sikap. Nah, nanti kita akan bahas juga nanti ya. Cuman ini nanti terlalu melebar, tapi intinya pada saat kita punya calon mitra di luar kota yang beda provinsi, kita by phone, jangan WhatsApp, syukur-syukur bisa video call. Jelaskan. Di saat kita punya keterbatasan, sampaikan prolognya, undang ke pertemuan online sehingga mereka bisa nyimak. Nah, setelah dia ikut, kita pastikan kita ikut dan dia hadir. Setelah beres acara, langsung follow up. Gimana bos? Gimana pak? Gimana bu? Bagus kan? Nah, gitu ya. Jangan langsung tanya gimana. Bagus nggak? Pasti bilang ada enggak. Jadi kita pun harus antusias. Bagus kan? Gitu. Di mana nggak jelasnya? Saya bantu jelasin. Nah, gitu ya. Jadi kita juga harus siap untuk memfollow up. Gitu ya. Terus sama ya. Yang kedua tadi pertanyaannya sama. Oke, Sama-sama, ada lagi. Babi. Tadi itu ada apa sih MLM? Ini masuk lagi dari Pak Franky. Bagaimana caranya menjawab? Wah, ini MLM ya. Hahaha. Ini pertanyaan bagus ini. Yang mana pada trauma dengan MLM. Nah, ini disimak semuanya teman-teman karena ini penting di lapangan pasti ketemu dengan orang yang menanyakan seperti ini ya, ini MLM ya gitu. Nah, kita langsung panas dingin dengan pertanyaan itu ya kan. Simak makanya ini. Silakan Babi. Ya, ini hampir 80% kita akan dihadapkan dengan pertanyaan ini. Nah,
Pada saat kita sudah tahu presentasi pertanyaan ini pasti banyak, berarti ini yang betul-betul kita siapkan pertanyaan ini. Nah, sementara kita sendiri nggak paham keberadaan kita tadi, maka kan tadi materinya adalah kekuatan network marketing. Berarti kita sadar bahwa kita itu berbisnis berbasis network marketing. Itu kan hanya sistem pemasaran saja. Network marketing itu sistem pemasaran. Ujung-ujungnya kan jual produk juga sebetulnya. Kan gitu. Jadi jangan pernah kita antipati. Kalau kita sendiri nggak paham dan akhirnya kita antipati, maka kita akan kesulitan untuk menjawab orang-orang yang antipati, gitu. Jadi itu yang pertama, poin yang mendasar. Yang kedua, bagaimana cara menjawabnya? Nggak usah dijawab, Bapak Ibu. Ada orang bilang, MLM ya, jangan dijawab. Terus apa sikap kita? Tanya balik. Selalu kita sampaikan. Pada saat setiap mereka bertanya terkait bisnis kita, apalagi yang notabene pertanyaan itu negatif, jangan dijawab, tapi tanya balik. Contoh, Pak Rizky ini MLM ya? Emang MLM apa? Emang kamu udah pernah ikut MLM? Itu loh yang kan pasti berkembang. Itu yang katanya cari-cari orang. Eh, itu bisnis mana ya yang memang yang nggak cari orang? Perasaan semua yang mikir Pak, bukan mau ngasih solusi, kita Jadi, ditanya, kita yang mikir. jadi nggak bahas puasa besok. Jadi bikinin Apa ini? Capek kalau misalnya kita kita ditanya terus kita mikir, kita yang capek Pak. Ya, jadi kalau misalnya ditanya MLM ya, emang MLM apa? Emang kamu udah pernah ikut MLM? Aku udah pernah nih, kalau ada udah pernah, saya traumatik nggak emang MLM yang kamu jalani seperti apa? Iya itu yang cari orang nanti tiap bulan harus belanja tuh kan? Di sana mah harus belanja. Saya mah nggak harus belanja. Iya nanti kan poinnya di reset nanti dari 1 tahun nol lagi tuh kan? MLM-nya beda. Di saya mah nggak ada riset. Poinnya akumulasi. Nah, pada saat mereka akhirnya melihat perbedaan-perbedaan itu, mereka nanti lama-lama akan terbuka. Apa iya? Nggak percaya. Makanya simak dulu. Jangan langsung apa-apa tuh negatif. Nggak boleh kita berpikir negatif. Nah, itu kan sikap kita. Ini jangan langsung ditanya MLM ya, langsung garuk-garuk gak gatel. Aduh, jawab apa ya? Ini kita yang mikir. Ini kita yang susah. Ya, ngapain ya kita juga lagi berusaha kok ditambah susah harus mikir pertanyaan. Tanya balik. Contoh ada yang nanya, ini nguntungin yang di atas ya? Siapa yang di atas? Emang pekerjaan bisnis mana yang nguntungin yang di atas? Itu MLM yang kerja di bawah. Tuh kan nggak paham lagi. Di sini mah yang kerja yang dapet, yang nggak kerja nggak dapet. Ah, sama aja. Oh, semakin banyak dia akhirnya berkomentar, bertanya, nambah. Ya sudah, nggak usah kita pikirin, tinggalin, cari yang baru. Nah, sekarang buat apa? Orang baru pertama kali aja udah nyusahin kita. Ngapain kita mau bela-belain dia untuk paham, untuk ngerti, untuk join. Ntar udah join nyusahin kita. Ya, udah teman-teman itu tinggal mencari orang yang positif. Untuk menemukan orang positif, positifkan diri kita. Itu kuncinya. Ya, jadi kalau misalnya kita dari awal sudah takut dengan pertanyaan itu, selesai sudah bisnis ini. Karena 80% yang akan kita hadapi di luar sana akan pertanyaannya seperti itu. Jadi kita harus bisa. Nah, nanti minggu depan saya akan kasih materi bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering beredar di lapangan. Enggak malam ini. Jadi bertahap ya. Jadi ilmu itu bertahap. Nanti teman-teman terus mencerna. Enggak apa-apa. Ini pertanyaan nanti bergulir gitu ya. Masya Allah. Itu ya Pak ya. Jadi MLM apalagi sudah traumatik. Wah, saya kalau bercandanya begini nih. Kalau ada orang, aku udah traumatik dengan ini. Oh, berarti lu harus diruqyah. Diruqyah dulu tuh. Baru hilang tuh traumatiknya. Orang sekarang buktinya banyak orang-orang berubah ekonominya gara-gara menjalankan bisnis network. Sekarang tinggal kita bagaimana tepat memilih network yang mana yang harus kita pilih. Alasan saya datang ke sini, alasan saya ngajak Bapak, karena saya sudah menemukan yang tepat. Ih, perkara nanti mau apa enggak. Nanti jangan sampai kita sudah ditanya, kita nggak ada antusiasnya terhadap bisnis ini. Itu yang salah. Kadang kita sendiri yang akhirnya kita itu sulit untuk melangkah
Kitanya yang tidak antusias. Saya mah kalau digituin malah seneng pertanyaan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus antusias. Makanya kan perlu ilmu, perlu wawasan. Terus jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertanya. Dan yang paling penting supaya teman-teman bisa lebih paham dan banyak wawasan, sering kumpul, sering ikut pertemuan. Ini mah pengen sukses tapi pertemuan aja nggak pernah hadir. Setiap hadir diem-dieman, nggak nanya apa, kan saya mah malu. Nah, ya udah gitu. Emang malu bisa ngerubah ekonomi kita? Kan enggak. Ya enggak. Saya juga dulu pemalu. Sekarang malu-maluin. Ya enggak apa-apa malu-maluin. Yang penting rekeningnya masuk terus. Ya enggak. Mau mau kita pemalu apa malu-maluin tapi rekeningnya nggak pernah kosong. Kan gitu. Ya, teman-teman harus paham ini ilmu ini. Jangan pernah takut dengan MLM apa tuh. Mereka yang nggak mau gabung ke MLM itu karena memang dia belum paham konsep bisnis yang ditawarkan oleh Best Corporation. Oke ya, tuh. Oke, terima kasih Papi. Nah, yang sudah pernah ikut training HTS How to Start pasti bisa ngejawab pertanyaan itu karena itu pertanyaan yang paling kita sukai. Lagi teman-teman, masih ada satu pertanyaan B nih. Udah ya, stop ya. Pertanyaan terakhir ini teman-teman dari Ajeng Yeti. Bismillah. Saya ada beberapa calmit dengan keadaan ekonomi sudah mapan, punya perusahaan, sekolah Islam. Bagaimana trik mengajak supaya beliau mau join bisnis? Apakah disentuh hati beliau untuk bisa sedekah dan lebih banyak bantu orang sukses? Itu baik, terima kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Silakan, Mbak Rizky. Pertanyaan bagus banget ini. Masya Allah. Jadi memang kalau kita bicara bicara dengan hati, insya Allah sampainya ke hati, ya. Tapi hati-hati, jangan sampai terkesan menggurui. Itu yang akhirnya jadi bumerang buat kita. Ya, jadi jangan jangan pada saat kita ingin mengajak dia berbuat sesuatu yang baik, tapi terkesan menggurui. Ya, jadi kalau memang dia sudah seperti itu, ilustrasikanlah ilustrasikanlah diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi pada saat kita sudah punya segmented pasar yang memang mau kita ajak ke ke sosial, ya kita berikan cari keumpamaan. Makanya gunanya teman-teman kenal siapa orang-orang sukses, siapa orang leader-leader di atas, itu salah satu bahan kita untuk bisa masuk kepada momen-momen seperti ini. Contoh, contoh, Pak, saya sekarang lagi jalanin bisnis sama Base Corporation. Saya tergabung di komunitas sahabat karib. Saya terinspirasi sama leader yang ada di Base Corporation di komunitas kami, yaitu Bapak Haji Adan Hari Setiawan. Dia seorang pengusaha. Dia juga bukan orang baru, orang kaya baru. Dia pernah kaya, pernah jatuh. Tapi hari ini beliau mendirikan komunitas sahabat karib karena dia punya tujuan. Dia pengen bangun sekolah, sekolahan unggul Islam yang diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Saya terinspirasi dengan beliau. Ada satu lagi Pak, Bapak Eyang Suroto, Pak Suroto Zafid. Dia yang kerjain bisnis ini bukan untuk memperkaya diri, tapi akhirnya beliau bisa buktikan dengan hasil dari bisnis ini dia bisa bangun pesantren sekian hektar. Dan beliau wakafkan pesantren tadi buat warga masyarakat yang ada di kampungnya dia. Dan beberapa leader lain juga akhirnya dia bisa bangun masjid, sedekah tanpa hitung-hitungan. Saya pengen Pak doain saya. Dan salah satu saya silaturahim ke Bapak, ke Ibu, pengen mengajak, yuk siapa tahu kita bisa berbuat seperti mereka. Hah? Saya pengen Pak, Ibu bisa menjadi partner bisnis kita di usaha ini dan untuk mewujudkan impian kita tadi. Itu alasan saya ke sini, Pak. Gitu ya, Bu. Jadi jangan sampai terkesan menggurui. Jadi memang
sampaikanlah dari hati. Makanya kalau untuk bisa menyampaikan dari hati, ya kita juga menghayati bisnis ini, kita memahami bisnis ini, kita mengenal orang-orang yang ada di dalamnya, kita tahu siapa best corporation, kita tahu apa visi misinya, kita tahu apa yang menjadi impian orang-orang sukses yang ada di dalamnya. Berarti kita harus terus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di komunitas ini. Nah, sementara kita mau sukses, kita tidak pernah berinteraksi, kita tidak pernah tahu apa yang memang menjadi mimpinya teman-teman sukses yang ada di Best Corporation ini, yang di komunitas sahabat karib ini, kita nggak tahu. Ya gimana? Gimana kita punya kekuatan, gimana kita punya modal untuk meyakinkan orang lain. Sementara kita sendiri belum punya modal untuk meyakinkan. Kecuali nanti Bapak Ibu sudah berprestasi, Bapak Ibu sudah bisa buktikan, Alhamdulillah, saya dapat Pajero yang ketiga. Pajero ketiga saya belikan ambulans. Saya dapat rumah yang kedua, rumah yang pertama, yang kedua saya jadikan rumah tafis. Tuh, kalau Bapak Ibu sudah berprestasi, Bapak Ibu bisa menjadi contoh. Tapi di saat kita belum bisa menjadi contoh, cari orang-orang yang ada di sekitar bisnis kita ini untuk contoh orang-orang yang ada di luar sana. Nah, itu kekuatan bagaimana kita mentransfer sebuah impian kita, mentransfer sudut pandang kita. Jadi bukan hanya sebatas kita mau nawarin produk pupuk, produk kesehatan, enggak, itu alat bantu, alat bantu. Itu produk objek yang memang kita perjualbelikan, tapi di balik objek yang kita perjualbelikan itu ada visi misi lain. Gitu ya. Jadi visi misi itu yang harus kita. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak apa visi misi perusahaan? Ayo, visi yang pertama apa? Kan ada di flipchart. Satu visi aja. Yang jelas, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Coba, yang kita pikirkan umat. Berarti kita mengamalkan sunnah Rasulullah nggak? Yang dipikirkan Rasulullah siapa? Umat. Yang kita pikirkan siapa? Umat. Bagaimana orang yang terlilit hutang? Bagaimana teman-teman yang memang kesulitan ekonominya? Kita bantu dia dengan apa? Jalan usaha. Ini ada nilai dakwahnya bisnis kita ini luar biasa, Bapak Ibu. Tidak ada bisnis yang memang berjalan bareng dengan dengan nilai-nilai dakwah. Ini keren banget. Apalagi motonya, gue berkah, no riba, gue baitullah. Terus misinya apa? Misinya adalah mencetak 1.000 miliarder setiap tahunnya. Kenapa miliarder setiap tahun? Sekarang kalau misalnya dia punya duit, dia bisa berbuat sesuatu. Dia bisa berbuat banyak. Dia sedekah tanpa hitung-hitungan. Dia bisa bantu saudaranya, dia bisa bantu tetangganya, dia bisa bantu temannya. Kan gitu. Ini bukan hanya sebatas kita bisnis network marketing yang memang kebanyakan banyak orang tadi. Orang kita di komunitas diingatkan, kita selalu mengingatkan satu sama lain, hal yang negatif kita luruskan. Coba di mana komunitas yang membangun itu? Saya kemarin pernah diskusi sama beberapa pelaku network marketing yang saya nggak prospek dia, dia pun nggak prospek saya. Itu sudah nafsi-nafsi, lalu jalanin lu itu, gue jalanin gue. Pada saat dia masuk dan dikenalkan dengan komunitas ini, coba. Pada saat dia ngeliat, kok ini diawali dengan sholawat ya? Loh, kok waktunya sholat-sholat ya? Kok yang dibicarakan tidak hanya dunia, walaupun memang ada prestasi, achievement yang kita tuju. Yang tadi dia berpikir, wah ini nih tempat yang gue cari. Ya, mulai geser tuh hatinya, kan gitu. Jadi banyak perbedaan nanti di luar sana. Makanya, sampaikanlah segala sesuatu itu dengan hati. Niatnya bukan karena pengen closing 400.000. Bukan, itu adalah sebab akibat aja. Niatnya sedekah informasi, menjadi bagian, menjadi partner. Aku ngajak Bapak itu untuk jadi partner bisnis. Partner bisnis yang bisa berbuat banyak. Sampaikan apa yang menjadi inspirasi kita, sampaikan ke mereka, jangan ditutup-tutupin. Saya pengen punya teman, Pak, saya pengen punya relasi yang memang kita bisa berbuat banyak. Saya nggak bisa kerja sendiri, saya perlu partner, saya perlu teman. Karena saya nggak bisa jangkau teman-temannya Bapak, ya saya perlu Bapak. Tapi kalau Bapak nggak mau, ya sudah, saya akan cari yang lain. Kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita eh, memahami, insya Allah lah, teman-teman pasti akan joss. Saya yakin teman-teman akan akan apa ya? Akan berprestasi di sini. Semua itu kembali kepada bagaimana teman-teman menangkap momentum ini tuh dengan positif. Berarti kan kita sendiri yang harus mempositifkan diri.
dan itu akan terimplementasi dengan sikap dan tindakan. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh teman-teman, waduh, itulah kalau misalnya sudah kita bicara kata guru-guru ngaji kita kan, kalau kita kejar akhirat, dunia akan datang. Nah, sekarang sikap itu berkaitan dengan akhlak nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau akhlak kita sudah baik, insya Allah kita berusaha. Kita bukan orang baik, kita bukan orang alim, tapi kita berusaha lebih baik dari hari kemarin. Setiap hari kita berusaha lebih baik. Di saat kita salah kita perbaiki. Di saat kita mengalami melakukan hal-hal yang tidak baik sama orang, ya kita minta maaf dan kita perbaiki. Itu akan indah di situ. Ya, pokoknya teman-teman, dah niatkan jalan bisnis ini adalah juga nilai ibadah kita. Saya yakin teman-teman mau ngejar Pajero rumah 1 miliar bahkan champion 2 miliar. Saya yakin itu bukan buat sombong-sombongan. Saya yakin itu. Teman-teman hanya ingin bisa lebih bahagia dengan keberadaan tadi, bisa berbuat lebih. Orang kita makan sehari cuma 3 kali kok cukup kok, benar nggak Bu? Apa, Bu? Benar ya. Tapi kalau kita pengen ngejar itu untuk apa? Yuk luruskan lagi niat, maksimalkan lagi ikhtiar, niat kerja kita ibadah. Insya Allah itu akan menjadi nilai pahala. Rezeki nanti dapat, ya insya Allah Allah catat sebagai pahala kita nanti di yaumil akhir. Coba sekarang tanya sama diri kita sendiri. Kita semua yang awalnya dulu punya, yang sekarang kita masih punya utang. Kita bicara sama teman kita bicara sama saudara kita. Aduh, saya punya utang nih gini, yang sabar ya. Saya doain biar lunas. Hanya sebatas itu kan. Ya, 1 2 lah ada yang berapa utang mungkin tak lunasin. 1 2 yang begitu. Tapi kita peduli sama orang-orang yang lagi punya kesulitan untuk sama-sama berjuang. Ayo, di sini kita punya kailnya, kita di sini punya kendaraannya, kita jemput rezeki tadi supaya kita bisa lunas. Utangnya lunas, tapi kita akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Pengen ke Baitullah, ajak keluarga, itu kan semua perlu uang. Berarti kita nggak salah dong ngejar sarana. Jadi jangan uang itu dijadikan sebuah sesuatu yang yang berlebihan. Jadikan itu sarana kita. Jadi jangan sampai harta itu digenggam, masuk ke dalam hati, cukup digenggaman saja. Karena ini sebagai sarana. Bener nggak? Sekarang teman-teman mau sedekah perlu uang. Ini sarana sedekah perlu uang. Konsep terima kasih, terima. Kita dapat rezeki, kasih lagi. Kan gitu. Kita pengen umroh, kita pengen haji, perlu uang kan? Ini setelah datang kita berangkat. Kita tabung. Gitu. Ya, kita pengen ngebagian anak apa segala macam, pengen kuliah, ya kan? Kita terima, kita bayarin lagi kan buat pendidikan dia. Niat kita ibadah, insya Allah itu akan dicari. Jadi harta itu buat ya kita cari dari mana, untuk siapa, dan dikemanakan, kan gitu. Ya, ayo. Ini sarana. Kita kita nggak ada komunitas yang mikirin itu semua. Nggak ada. Kita semua saling peduli. Tapi yang penting apa? Kita saling menghargai satu sama lain. Karena kita berbisnis dengan orang. Kita berbisnis dengan makhluk makhluk hidup. Kita berbisnis dengan manusia. Maka sikap terbaik kita juga akan menentukan prestasi teman-teman. Oke? Ya. Jadi itu penutup dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya malam hari ini. Yang lebih kurangnya juga saya mohon maaf ya. Saya juga bukan orang baik, bukan orang alim, bukan orang yang sempurna, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi apa yang kita sudah rasakan, apa yang sudah kita alami, saya ingin sharingkan. Ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama berikhtiar, sama-sama bergandengan tangan. Jangan dulu terpecah belah sebelum sukses. Kita sudah sukses, masih banyak mitra-mitra kita di bawah juga yang pengen sukses. Perhatikan mereka, empati sama mereka, berjuang bareng. Ya, yang penting apa? Terbangun komunikasi yang baik, saling menjaga, saling menghargai, saling mengerti. Ya, dan tadi ada kata-kata jangan baper. Oh. Oke, ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu, kepada teman-teman yang memang mau sama-sama belajar malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman dan menjadi bekal buat kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam Rizky. warahmatullahi Semua wabarakatuh. ini adalah
luruskan niat, maksimalkan ikhtiar. Insya Allah kita juga akan menduplikasi kesuksesan Pak Haji Rizky dan menduplikasi kebaikan Pak Haji Rizky. Malam hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah yang tiga, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.